apakah dia mendukung hasil yang lain. Kalau dia mendukung hasil yang lain, maka diperbolehkan. Kalau tidak mendukung, Prof, kalau tidak mendukung maka hilangkan, keluarkan dari hasil penelitian. Yang kedua, hasil penelitian harus merupakan data primer, ya. Hasil penelitian harus merupakan data primer. Data primer itu apa? Data primer adalah data yang kamu dapatkan sendiri, ya, bukan orang lain, ya. Kalau data hasil dari kamu mengambil dari datanya orang lain, itu namanya data sekunder, ya. Penelitian-penelitian sosial banyak menggunakan data sekunder, ya. Tetapi data sekunder itu kalau kamu perbandingkan, kamu jadilah nanti akan menjadi data primer, ya. Karena itu sudah kamu olah. Data sekunder boleh, tetapi data sekunder itu harus kamu olah. Kemudian, ya, data sekundernya itu kamu olah, itu diperbolehkan. Contoh misalnya kamu di rumah sakit, ya, data itu ada data ini. Yang kamu tampilkan di sini, yang kamu tampilkan di hasil penelitianmu, itu hasil olahanmu. Hasil olahanmu, sehingga itu akan menjadi data primer, ya, gitu ya. Kemudian apakah itu harus data mentah, Prof, yang dimasukkan di dalam hasil penelitian? Tidak selalu. Boleh data mentah, ya, boleh data mentah. Tetapi apabila data mentah itu terlalu banyak, masukkan data mentah itu ke dalam lampiran. Yang ada di hasil apa? Yang ada di hasil adalah rekapitulasinya saja, ya. Ringkasannya saja masukkan ke dalam hasil. Apakah boleh, Prof? Di dalam hasil itu hanya berupa grafik? Boleh, silahkan, ya. Nanti data mentahnya kamu masukkan ke dalam lampiran. Tuliskan data pada lampiran berapa, ya, seperti itu. Jadi semua data mentah, semua data hasil pengukuran itu data mentah. Jadi data yang kamu lihat dari alat, ya, dari instrumen, data yang kamu dapatkan dari instrumen itu adalah data mentah, ya. Tidak selalu di dalam hasil penelitian itu data mentah. Bisa juga data hasil olahan, ya. Kamu olah data itu kemudian memasukkan di dalam hasil penelitian, ya. Ya, data mentah itu biasanya terlalu banyak data mentah itu. Masukkan di dalam lampiran. Misalnya hasil pembacaan HPLC, ya. Ada grafiknya, kemudian ada puncaknya, ya, ada juga serapannya, ya, ada serapannya. Nah, ini kamu masukkan di dalam lampiran data mentah itu. Yang masuk ke dalam hasil sudah rekapannya, ya, sudah kamu hitung berapa rata-ratanya, berapa SD-nya, ya, kamu hitung berapa rata-rata, berapa SD. Kemudian data olahan berupa hasil perhitungan, kurva, tabel, bagan, ya, spektra, foto, atau bentuk penyajian lain, itu boleh, ya. Data olahan itu jadi sudah berupa tabel, sudah berupa bagan, ya. Kalau kualitatif ya bagan, ya. Kalau sudah berupa rangkaian-rangkaian seperti begitu, ya. Silahkan saja kamu menggunakan data olahan, ya. Foto apakah boleh, Prof? Boleh, silahkan. Asal foto itu diperlukan, ya. Jadi misalnya foto tikus, apakah boleh, Prof, masuk di hasil penelitian? Tidak boleh kalau dia tidak menggambarkan sesuatu. Ya, kalau menggambarkan boleh. Jadi misalnya tikus yang ada benjolan-benjolannya, kamu tunjukkan benjolannya itu, hasilnya seperti itu, ya. Boleh, silahkan. Kalau tikus saja, gambar tikus saja, apa ada rak ini, kemudian di dalamnya ada tikus-tikusnya, tidak boleh kamu tampilkan, ya. Jadi yang kamu tampilkan, gambar yang kamu tampilkan di situ harus menyimpulkan sesuatu. Harus menyimpulkan sesuatu. Kalau tidak menyimpulkan sesuatu, tidak boleh. Ya, ya, misalnya plate ini plate mikroba misalnya. Apakah boleh, Prof, ditampilkan fotonya plate mikroba?
Kalau tidak menyimpulkan sesuatu, tidak boleh, walaupun itu plate. Ya, kalau menyimpulkan sesuatu boleh. Jadi misalnya di situ ada plate, kemudian ada bagian yang dihambat pertumbuhannya. Ini menunjukkan hambatan dari pertumbuhannya. Boleh, silahkan. Tapi kalau gambar plate saja, ya, gambar plate kemudian ditumpuk di situ, kemudian dan sebagainya, itu tidak boleh. Jadi gambar yang tidak memberikan kesimpulan apa-apa itu tidak boleh masuk di dalam hasil penelitian. Yang boleh adalah gambar yang memberikan kesimpulan, dan kesimpulannya itu relevan dengan rumusan masalah dan tujuan, ya, seperti itu. Olahan statistik diletakkan pada lampiran. Tidak ada mengolah statistik kemudian dimasukkan dalam hasil penelitian. Jadi postdoc-nya, kemudian ini olahan statistik tidak boleh dimasukkan di dalam hasil penelitian, ya. Olahan statistik letakkan pada lampiran, ya. Semua poin dalam rumusan masalah harus sudah terjawab dalam hasil penelitian. Jadi coba dilihat lagi di dalam hasil penelitianmu, apakah semua rumusan masalah sudah terjawab, ya. Minimalnya itu, minimal semua rumusan masalah sudah terjawab. Prof, kalau ada yang belum terjawab, Prof, berarti hasil penelitianmu kurang, ya, karena ada yang belum terjawab, ya. Kalau lebih, Prof, kalau lebih silahkan, asal itu kemungkinannya adalah satu, mendukung rumusan masalah, satu, sama, ya. Yang kedua, bisa juga yang kamu tambahkan itu nanti merupakan prospek, ya, prospek untuk pengembangan, ya. Ini nanti prospek pengembangan, boleh silahkan masuk di dalam hasil penelitian. Ini temuan baru, Prof, ya. Misalnya tidak ada di rumusan masalahnya, tetapi ada di sebagai temuan barunya, silahkan, ya, seperti itu. Ya, itu ya. Boleh terdapat hasil yang tidak menjawab rumusan masalah, ya, asal mendukung hasil yang lain, ya. Jika tidak mendukung hasil yang lain, maka tidak diperbolehkan, ya. Ya, jadi harus mendukung hasil yang lain, gitu ya. Setiap subjudul harus ada kesimpulan kecilnya, ya. Jangan pembaca dibiarkan menyimpulkan sendiri. Jadi setiap subbab, ya, setiap subbab itu paling bawah itu isikan di situ kesimpulanmu mengenai data itu apa. Ini terjadi peningkatan, ini terjadi penurunan, ya, seperti itu, ya. Ya. Jadi simpulkan, ada kesimpulan kecilnya, ya. Oh, ini ternyata meningkatkan, Prof, ya. Ini terlihat dari gambar itu meningkatkan, ya. Oh, ini menurunkan, ya. Seperti begitu. Jangan pembaca, pokoknya datanya itu pembaca disuruh menyimpulkan sendiri. Lah, jangan, ya. Apa itu yang kamu fokuskan di situ? Ini gambar ini. Dok, kamu berikan gambar, dok, ada garis lurusnya. Maksudmu apa itu? Ya. Nah, pembaca kan masih menebak-nebak. Maksudmu apa kok menampilkan gambar itu? Oh, ini loh, Prof. Dari sini terlihat bahwa R-nya sekian, bahwa ini menunjukkan grafiknya itu garis lurus. Gitu ya. Jadi gambar itu harus kamu terjemahkan, harus kamu jelaskan hasilnya apa ini. Pokoknya ini hasilnya. Coba dibaca sendiri. Lah, nggak boleh, ya. Ya, kamu yang baca hasilnya itu. Oh, terlihat pada ini terlihat pada bahwa sel-sel ini terwarnai, ya. Selnya terwarnai berarti terjadi ekspresi, ya. Nah, terlihat ekspresi gen P53 misalnya, ya.
pada sel-sel yang berwarna coklat. Nah, misalnya begitu ya. Nah, jadi setiap subbab itu harus ada kesimpulannya. Ya. Tidak boleh dibiarkan. Ya. Dibiarkan loh, nanti kan bisa dibaca sendiri, Bro. Lah ya, nggak boleh ya. Kamu yang menerjemahkan itu. Maksudmu apa? Ada gambar garis lurus ini, maksudmu apa? Ya. Nah, terus kalau memberikan keterangan gambar, tolong keterangan gambarnya itu yang lengkap. Jangan kurva baku begitu. Maksudmu apa kurva baku apa ya? Ya. Kurva baku parasetamol yang ditentukan dengan menggunakan spektrofotometer apa Shimadzu CS938 misalnya ya, dengan pelarut air, dengan pelarut metanol, dengan pelarut etanol. Jelaskan dalam gambar itu sampai dengan detailnya. Loh, di atasnya kan sudah saya jelaskan, Bro. Gambar ini dengan ekstrak etanol, maka bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Di atasnya sudah saya jelaskan, Bro. Kalau di atasnya sudah dijelaskan, pada gambar juga harus dijelaskan lagi. Loh, kan double, Bro. Iya, harus double. Nah, kenapa kok gambar itu harus kamu jelaskan? Gambar itu, ya, bagaimana mengetahui, Prof? Keterangan gambar ini sudah jelas atau belum? Bagaimana caranya mengetahui? Tolong gambar itu kamu copot, seandainya ya, kamu copot, kemudian orang membaca gambarmu itu, ya, dicopot dari dari naskahmu itu loh, dicopot, ya, gambarnya biar berdiri sendiri. Apakah gambar ini sudah bisa berkata-kata menjelaskan dirinya sendiri? Nah, kalau sudah, berarti gambarmu sudah baik. Ya. Tapi kalau dicopot kemudian nggak bunyi, misalnya hanya kurva baku, loh ya orang kan tanya kurva baku apa ya? Nah, ya. Banyak loh, kurva baku parasetamol, loh dengan apa? Instrumennya harus kamu sebutkan dengan menggunakan spektrofotometer pelarut air misalnya. Ya jelas itu ya. Orang kalau dengan spektrofotometer aja, oh ya. Kalau dengan pelarut bensen kira-kira berubah enggak panjang gelombangnya? Ya berubah lah, ya, karena ionisasinya berubah, ya. Kalau dengan metanol berubah enggak, Prof? Ya berubah lah, ya. Maka harus kamu jelaskan di situ, ya. Gambar harus bisa berkata sendiri, gambar harus bisa bercerita sendiri, tanpa kita merujuk pada naskah proposal ataupun naskah tesismu, ya. Gitu ya, gambarnya harus lengkap kesimpulannya, ya. Nah, kamu harus mengevaluasi lagi rumusan masalahmu dan tujuanmu, ya. Jadi kalau di sini, ini kemarin belum sempat saya jelaskan ya. Kalau di sini ada satu masalah, maka tujuannya satu, ya. Nah, ini ada yang model begini. Satu rumusan masalah, satu tujuan, ya. Nah, ini ada beberapa ini yang satu rumusan masalah, satu tujuan, ya. Tetapi ada yang dua rumusan masalah, satu tujuan, boleh enggak? Boleh, bisa juga, ya. Atau dibalik, satu rumusan masalah, dua tujuan juga boleh, ya. Nah, cuman kalau dua rumusan masalah satu tujuan ini, ya, harus kamu lihat, ya, harus kamu lihat, ya, apakah relevan, ya, apa relevansinya? Oh, nggak ada relevan, Prof. Hilangkan kalau tidak ada relevansinya. Kalau ada relevansinya, silahkan, ya. Ada relevansinya, Prof. Oke, ya. Terus kemudian
tidak ada rumusan masalah yang tidak ada tujuannya. Loh, tujuannya mana ini? Ada rumusan masalahnya, tidak ada tujuannya. Tidak diperbolehkan. Atau dibalik, ada tujuannya, tetapi tidak ada rumusan masalahnya. Juga tidak diperbolehkan. Ya, tujuannya ada, rumusan masalahnya tidak ada. Ya, gitu ya. Kalau misalnya tujuannya satu, misalnya mengetahui kadar gula darah, ya. Misalnya tujuannya mengetahui kadar gula darah, ya. Yang satu pakai spektro, yang satu pakai HPLC. Berapa kadar gula darah menurut HPLC? Berapa kadar gula darah menurut spektro? Nah, misalnya begitu. Nah, tujuannya membandingkan kadar gula darah dengan menggunakan instrumen spektrofotometer dan yang satunya menggunakan HPLC, ya. Boleh. Jadi dua masalah tapi satu tujuan. Satu masalah dua tujuan juga boleh, ya. Ya. Jadi apakah pemberian kayu secang, ya, apakah pemberian ekstra kayu secang bisa menurunkan gula darah? Boleh. Satu rumusan masalah, dua tujuan. Satu, gula darah ditentukan dengan menggunakan spektrofotometer. Yang satu, gula darah ditentukan dengan menggunakan model HPLC, ya misalnya. Ya, boleh. Yang tidak boleh, coba kamu perhatikan, yang tidak boleh adalah rumusan masalah yang tidak ada tujuannya, atau ada tujuannya, tidak ada rumusan masalahnya. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Ya. Nah. Oke. Ada pertanyaan? Ya. Jelas ini? Ada tujuannya, tidak ada rumusan masalahnya, nggak boleh. Ada rumusan masalahnya, tidak ada tujuannya, juga tidak boleh. Ya. Maka biasanya satu rumusan masalah, satu tujuan. Ya. Tapi seandainya terjadi begini, itu tetap diperbolehkan. Atau kebalikannya, ini rumusan masalahnya satu, tapi tujuannya dua, juga diperbolehkan. Ya. Yang tidak boleh itu yang tidak ada hubungannya antara rumusan masalah dan tujuan, tidak ada hubungannya. Ya, tidak boleh itu kalau tidak ada hubungannya. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini evaluasi antara rumusan masalah dan hasil penelitian. Biasanya satu rumusan masalah, satu hasil penelitian. Satu rumusan masalah, satu hasil penelitian. Tetapi ada juga hasil penelitian yang tidak ada di rumusan masalah. Nah, kalau ini tidak ada di rumusan masalah, dia mendukung di sini, itu diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah seperti ini. Dia ada, tetapi tidak mendukung ini. Ya, tidak mendukung tujuan yang lain, hasil penelitian yang lain. Tidak boleh. Contoh, kamu menentukan panjang gelombang maksimum. Di rumusan masalah tidak ada, Prof. Menentukan panjang gelombang maksimum. Ya, tapi di sini di hasil tahu-tahu muncul penentuan panjang gelombang maksimum. Loh, kenapa kok menentukan panjang gelombang maksimum? Iya, Prof. Saya kalau nggak menentukan panjang gelombang maksimum, masa bisa menentukan hasilnya ini? Nah, gitu. Maka antara panjang gelombang maksimum dengan hasil ini sangat terkait, ya, sangat terkait. Maka diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Hasil yang mendukung rumusan masalah, ya, seperti itu. Kemudian ada dua rumusan masalah, ya, dua rumusan masalah yang menghasilkan satu hasil. Nah, ini harus dipertanyakan ini, ya, dipertanyakan. Ya. Benarkah, bolehkah dua rumusan masalah satu tujuan? Nah, apa enggak dua tujuan?
Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tanda tanya ini mestinya. Tanda tanya ya. Apakah diperbolehkan? Kalau dia ada relevansinya, boleh silahkan. Ada lagi yang ini, ada di dalam rumusan masalah, tetapi tidak ada di hasil penelitian. Loh. Aneh ini ya. Ada di rumusan masalahnya ada, tetapi tidak ada di hasil penelitian. Jangan, harus dibuat. Kalau begitu ada rumusan masalahnya, harus dibuat hasil penelitiannya. Harus dibuat. Ya. Walaupun ini cuma satu, ya, harus kita buat, kita carikan hasil penelitiannya. Atau kebalikannya, ada hasil penelitiannya, tetapi tidak ada di dalam rumusan masalahnya. Tidak boleh loh ya. Ini memang sering terjadi ini. Ya. Nah, ada rumusan masalahnya, tetapi di sini tidak digunakan, ya, karena dia sudah menggunakan model-model yang lain. Ya, jadi yang rumusan masalah yang tidak ada hubungannya dengan hasil penelitian tidak boleh. Hasil penelitian yang tidak ada hubungannya dengan rumusan masalah juga tidak diperbolehkan. Ya, yang boleh hanya yang ada kaitannya antara rumusan masalah dan hasil penelitian. Ya, gitu ya. Ya, rumusan masalah dengan hipotesis. Ya, jadi kalau ada rumusan masalahnya, kemudian tidak ada hipotesis, bagaimana, Prof? Ya. Ini ada rumusan masalahnya, tapi tidak ada hipotesisnya. Boleh, silahkan. Boleh. Ya. Ini juga begitu. Ada rumusan masalahnya, tapi tidak ada hipotesisnya. Ya, ya boleh. Nah, tetapi ya, kalau hasil ini, hipotesis ini tidak relevan, ya, hipotesis ini tidak relevan dengan rumusan masalahnya, lah ini yang tidak boleh. Ya. Yang tidak boleh itu ini. Ya. Jadi ada hasil hipotesisnya, tetapi tidak relevan dengan rumusan masalahnya. Ya, jelas ini ya. Ada yang tanyakan? Udah Pak, ngambil minum. Boleh lo. Ngambil minum boleh lo, silakan. Kalau mau minum, ya. Ada yang tanyakan? Jelas ini? Silakan. Kalau yang mau tanya, silakan di situ itu ada apa namanya? Ada eh, eh, Raisen ya, Raisen ya, silakan Raisen. Nanti kamu berada di dekat saya sini, nanti saya bisa melihat kamu. Ya, silakan kalau yang mau tanya. Ya, ada? Nah, ya ya, belum ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi kalau rumusan masalahnya empat, hipotesisnya hanya dua, Prof. Boleh nggak? Silahkan. Rumusan masalahnya empat, hipotesisnya dua. Kenapa? Karena yang dua tidak ada hipotesisnya, Prof. Oh, silahkan ya. Silahkan yang dua tidak ada hipotesisnya. Silahkan yang dua ada hipotesisnya. Yang tidak boleh itu rumusan masalahnya empat-empatnya tidak ada hipotesisnya. Itu yang tidak boleh. Ya, gitu ya. Tidak boleh.
Jadi untuk hipotesis ini tidak selalu rumusan masalah itu harus ada hipotesisnya. Ya. Dalam satu penelitian minimal satu hipotesisnya. Minimal satu. Yang tidak boleh itu nol. Ya. Yang tidak boleh adalah nol. Satu aja, Prof. Boleh nggak? Ya silahkan. Ya. Nah, gitu ya. Baik. Saya lanjutkan. Nah, mengenai hasil ada yang ditanyakan. Nah, ini nanti akan kita bahas tentang pembahasan mengenai hasil. Ya. Ya, mengenai hasil ya. Oke. Sekarang masuk ke dalam pembahasan. Hasil itu akan kita lakukan pembahasan. Jadi kan kamu punya tadi hasil-hasil itu 5.1 ya. Hasil kan 5 ya, bab 5 ya. 5.1, 5.2 ya. Maka hasil-hasil itu minimal yang ada di dalam rumusan masalah itu harus kamu bahas, kamu ulas ya. Prof, sebetulnya banyak Prof ini, tapi yang rumusan masalahnya saja Prof yang saya ulas Prof. Silahkan ya. Minimalnya adalah yang rumusan masalahnya saja yang kamu ulas ya. Minimalnya ya. Kalau tidak tidak ada di rumusan masalah misalnya ya, apakah boleh diulas? Boleh ya. Ya, tetapi tidak wajib ya. Nah, yang wajibnya adalah rumusan masalahnya kamu ulas ya. Pembahasan itu merupakan penalaran hasil penelitian. Jadi kamu nalar ya. Penalarannya bagaimana? Baik secara teoritis, empiris maupun ini non empiris ya, yang dikaitkan dengan tujuan penelitian dan upaya menjawab rumusan masalah yang dilakukan. Jadi sebetulnya pembahasan itu nanti ya dalam rangka menyiapkan kesimpulannya. Loh, kenapa Pak Prof kok kesimpulannya? Karena kamu akan menjawab dari rumusan masalah itu. Ya. Dari rumusan masalah itu akan kamu jawab kesimpulannya, pada kesimpulannya. Maka kamu lakukan pembahasan ya. Jadi pembahasan itu menyiapkan kesimpulan. Kalau nggak ada pembahasannya, Prof, ya kamu tidak boleh menyimpulkan. Oh, tidak membahas kok menyimpulkan ya. Ya, jadi pembahasan itu menyiapkan untuk kesimpulannya. Perpaduan hasil temuan peneliti dengan peneliti lain, ya, peneliti lain sebelumnya, ya, dan konsekuensi serta pengembangannya di masa yang akan datang, ya. Kamu bandingkan hasil penelitianmu dengan penelitian dari peneliti yang lain. Boleh, Prof, saya bandingkan. Saya dapatnya 3, Prof, pH-nya, Prof, yang optimum. Lah, orang lain 2. Lah, kamu bahas pada penelitian ini didapatkan pH optimumnya 2, sedangkan pada penelitian saya pH optimumnya 3. Nah, kamu jawab, kenapa kok kamu pH optimumnya 3? Ya karena ini ya. Nah, ada alasannya ya. Jadi boleh dibandingkan. Bahkan dengan yang berlawanan sekalipun boleh. Pada penelitian ini ekspresi P53-nya meningkat. Tapi pada penelitian saya ekspresi P53-nya justru terjadi penurunan. Nah, boleh nggak seperti begitu, Prof? Berlawanan dengan penelitian orang lain. Silahkan, asal kamu punya argumen. Ya.
Asal kamu punya argumen. Loh dia itu loh dibandingkan itu bukan dengan pembanding yang apa namanya biasa digunakan ya. Dia terang aja meningkat wong itu yang dibandingkan dengan pembanding yang bukan drug of choice ya. Kamu membandingkan itu dengan drug of choice ya, tentu saja kamu agak turun sedikit lah atau sama ya. Boleh begitu, Prof? Ya boleh, silahkan ya. Dia membandingkan dengan obat yang tidak biasa, Prof. Makanya meningkat ya. Obat itu memang obat jelek yang dibandingkan itu ya. Kalau saya kan membandingkan dengan yang obat yang sudah beredar ini sudah menjadi drug of choice itu ya, membandingkan dengan obat yang sudah beredar. Makanya obat saya ini sama. Nah, sama aja bisa ada keuntungannya loh. Obat itu walaupun sama, Prof, tapi yang obat itu banyak efek sampingnya ya. Sedangkan obat saya ini efek sampingnya kecil. Nah, bisa itu jadi keunggulan. Atau obat itu mahalnya setengah mati, Bro. Actemra itu satu bijinya 150 juta ya. Actemra satu biji 150 juta. Ya. Dibeli orang itu ya. Dibeli orang. Ya, 150 juta. Nah, punya saya ini loh ya, mungkin 10.000 atau 20.000 satu biji lah. Ya. Boleh silahkan ya. Kemudian uraikan hasil penelitian itu secara analitik maupun sintetik ya. Uraikan secara analitik maupun sintetik hasil penelitianmu itu ya. Analitik itu apa, Prof? Analitik itu artinya diuraikan dari besar menjadi kecil-kecil ya. Itu analitik ya. Kalau sintetik itu dari kecil-kecil menjadi besar ya, gitu ya. Analitik itu dari besar menjadi kecil-kecil diuraikan ya. Sintetik dari kecil-kecil menjadi besar menjadi satu ya, kesimpulan ya. Nah, ini ada pendekatan berdasarkan pendekatan deduktif, yang satunya pendekatan induktif ya. Deduktif secara analitik akan menghasilkan pendekatan deduktif, secara sintetik akan menghasilkan pendekatan induktif ya. Contohnya Sinta misalnya pandai ya. Saya ambil Sinta Wulandari pandai, Firman Wicaksana pandai ya. Ainun Najib pandai misalnya ya. Ainun Najib ini di mana ya? Oh, ada. Kamu saya cari Ainun Najib ya. Ya. Misalnya Ainun Najib pandai, Sinta Wulandari pandai, Firman Wicaksana juga pandai. Ainun Najib, Sinta Wulandari, dan Firman Wicaksana ini mahasiswa S2 Fakultas Farmasi. Maka dapat saya simpulkan bahwa mahasiswa Fakultas Farmasi pandai. Loh, Prof, ada yang tidak pandai, Prof. Loh, nggak tahu. Pokoknya sampel saya itu pandai. Ya. Nah, sampel yang saya ambil itu pandai. Ya. Maka dapat saya simpulkan bahwa mahasiswa S2 Fakultas Farmasi itu pandai. Ya, ini namanya sintetik atau kita sebut sebagai induktif. Ya. Ya. Kalau analitik, lain lagi. Analitik itu deduktif. Sudah terkenalnya mahasiswa kedokteran gigi itu cantik-cantik ya. Ya, memang setiap fakultas itu sendiri-sendiri kok ya. Ya. Fakultas farmasi itu image-nya adalah pandai. Ya, image-nya adalah pandai. Kalau
kedokteran gigi itu image-nya adalah cantik, ya. Pokoknya cantik, lah pantas dia dari kedokteran gigi ya. Nah, ya. Setelah ada statement seperti itu, saya melihat, loh, dia kuliah di mana itu? Di kedokteran gigi, pantas cantik ya. Nah, ini adalah kesimpulan analitik. Dari kesimpulan umum dijadikan kesimpulan untuk yang lebih kecil. Ya. Kalau saya tidak ketemu orangnya ya, saya tidak tahu orangnya, kuliah di mana dia itu? Oh, di Fakultas Kedokteran Gigi. Wah, bayangan saya pasti dia itu cantik, walaupun belum tentu cantik loh ya. Ya ini, ya. Inilah cara menyimpulkan. Nah, nanti kalian juga akan menyimpulkan seperti itu, ya. Ya. Komponen ini di dalam teh itu ada banyak komponen, Bro. Ya. Satu, epigalokatekin galat. Dua, epikatekin. Tiga, nah, epikatekin itu punya efek anti kanker, Bro. Epigalokatekin galat punya efek anti kanker, Bro. Kofein juga punya efek anti kanker, Bro. Kalau begitu, karena 3 komponen dari teh ini memiliki aktivitas anti kanker, maka saya simpulkan bahwa teh ini memiliki khasiat sebagai anti kanker. Nah, ini adalah kesimpulan sintetik. Ya. Kesimpulan sintetik. Nah, kesimpulan sintetik maupun analitik ini ya, mulai terjadi pada tesis. Kalau skripsi, Bro, skripsi nggak perlu begitu. Pokoknya satu orang sudah saya sebut cantik. Oh, dia fakultas di mana? Oh, maka fakultasnya sudah cantik, terkenal cantik misalnya. Ya, itu penelitian skripsi. Nah, makanya penelitian tesis ini minimal ada 1 konfirmasi. Ya. Kamu tahu apa namanya? Sinta itu kok bisa pandai? Kok kamu tahu? Iya, karena Fakultas Farmasi itu terkenalnya pandai. Coba buktikan satu lagi sih. Ya. Kalau mahasiswa Fakultas Farmasi itu pandai, oh, itu buktinya. Fitri itu juga pandai. Nah, ini baru penelitian S2. Artinya ada 1 konfirmasi minimal. 1 konfirmasi. Kalau untuk skripsi, Sinta pandai, berarti Fakultas Farmasi mahasiswa Fakultas Farmasi pandai. Sudah cukup. Ya. Mahasiswa Fakultas Farmasi itu pandai loh. Loh kok tahu? Iya, Sinta itu kok pandai. Ya, cukup 1 itu aja. Ya, ini penelitian skripsi loh ya. Kalau kamu bukan begitu loh ya. Kok tahu kalau mahasiswa Fakultas Farmasi pandai? Itu, Sinta itu pandai. Coba cari lagi apakah ada di Fakultas Farmasi yang pandai lagi. Ada. Lah Fitri itu juga pandai. Nah, jadilah ini penelitian tesis ya. Paham enggak? Paham enggak ya? Kamu jangan seperti tadi ya, yang pertama tadi loh ya. Itu nanti tesismu saya katakan, loh ini skripsi, ini bukan tesis ini. Ya. Ya. Jadi yang namanya tesis itu harus ada minimal 1 konfirmasi. Yang namanya disertasi itu minimal ada 2 konfirmasi. 3 bagaimana? Pokoknya lebih oke ya. Kalau lebih oke. Ya. Semakin meyakinkan, ya kan? Semakin banyak konfirmasinya, semakin meyakinkan. Ya. Kalau kamu bicara, mahasiswa Fakultas Farmasi itu pandai.
Mana buktinya? Nggak ada. Nggak bisa kita percaya ya. Ya. Nah, kalau hanya buktinya hanya satu, itu loh, Mbak Sinta itu kok pandai ya. Nah, ini berarti tingkatannya skripsi ini ya. Kalau hanya ngomong satu orang aja. Coba cari lagi. Lah itu Mbak Fitri itu. Ya, pandai. Tingkatannya tesis. Lu ada lagi, Prof. Yang pandai, Prof. Sania itu, pandai itu Sania itu. Ya, sudah 3, konfirmasinya sudah 2. Satu pembuktian, 2 konfirmasi. Maka ini sudah menjadi disertasi. Ya. Kamu jangan marah loh ya. Besok kalau dikatakan ada pengujimu mengatakan, lah penelitianmu ini kok penelitian skripsi nih. Iya pembuktiannya hanya satu. Satu pembuktian sudah gak ada konfirmasinya ya. Nah, ya. Untuk penelitian S1 cukup satu pembuktian saja. Untuk penelitian S2 satu pembuktian dan satu konfirmasi. Untuk penelitian S3 satu pembuktian, 2 konfirmasi. Ya, penelitian S3 ya. Oke, baik. Oke, saya lanjutkan lagi. Dari penelitian-penelitian ini ada loh temuan baru, Prof. Ya. Temuan baru ini. Apakah boleh, Prof? Saya bahas di sini. Silahkan. Kalau penemuan baru itu kamu bahas, ya, temuan baru itu kamu bahas, boleh kamu simpulkan, walaupun tidak ada pada rumusan masalahnya. Ya. Contoh, ya, banyak penemuan-penemuan itu yang diketemukan secara tidak sengaja. Daun teh menjadi obat itu pun tidak sengaja. Apakah dengan sengaja? Tidak sengaja. Itu karena Kaisar Sennung itu memasak air, kemudian tahu-tahu ada daun yang jatuh, loh di situ ikut termasak. Setelah diminum oleh Kaisar Sennung, loh kok menyegarkan ya? Ya, ternyata daun ini, pemberian daun teh ini ternyata menyehatkan. Dia sebetulnya tidak mau meneliti itu. Ya, penemuan antibiotik. Apakah dengan sengaja penemuan antibiotik kamu apa namanya? Apa, membaca itu kisah penemuan antibiotik. Ya, coba nanti kamu baca itu ya. Kisah penemuan Ian Fleming itu ya. Bagaimana Ian Fleming itu menemukan antibiotik ya. Karena dia pada waktu penelitian jendelanya dibuka. Ya, terjadilah kontaminasi. Loh, kok terjadi kontaminasi? Loh, betapa terkejutnya dia ya. Ternyata di sekeliling kontaminasi itu tidak ada pertumbuhan loh. Aneh ini ya. Akhirnya ditemukanlah antibiotika ya kan gitu ya. Nah ini sebentar, ini baterainya mau habis nih. Ya. Nah. Jadi banyak sekali temuan-temuan baru yang diperoleh secara tidak sengaja. Itu banyak sekali. Ya. Kamu dengar penemuan Pelkina? Ya. Apakah itu penelitian terus kemudian ketemu Pelkina ini apakah begitu? Juga diketemukan secara tidak sengaja. Ya. Minum ada pohon tumbang ya. Kemudian itu ada air tergenang di situ, kemudian minum air itu, loh, kok sembuh ini? Ya gitu ya. Ya, kamu cerita baca itu ceritanya penemuan pil kina itu sebagai anti malaria.
Ya. Jadi ada tok pohon tumbang, itu kebetulan di situ ada genangan air, ya. Kemudian genangan air itu diminum oleh orang yang kena malaria. Loh, lah kok sembuh? Ya. Jadi banyak penemuan-penemuan besar itu ditemukan secara tidak sengaja, ya. Maka boleh kamu lakukan perumusan teori baru yang kamu dapatkan dari penelitianmu. Ada yang baru, Prof. Ya. Ini nggak ada di rumusan masalah saya, Prof. Tetapi ini ada temuan baru. Apa boleh, Prof, saya simpulkan? Silahkan, simpulkan. Ya. Penelitian-penelitian saya sendiri, ya, saya itu banyak gagalnya. Ya. Ini cerita tentang penelitian disertasi saya. 2 tahun itu kegagalan saya itu kira-kira 1,5 tahun. Ya, keberhasilan saya itu hanya 1/2 tahun saja. Ya, nah itu sampai saya mikir di rumah itu mikir ya, mau tidur itu nggak bisa tidur. Saya mikir apa ya sebetulnya yang menyebabkan gagal itu apa? Ya, saya pikirkan. Pada suatu malam saya berpikir begini, apa nggak terbuang ya itu ya? Ya, zatnya itu setelah saya ekstraksi terbuang. Makanya besok sudah saya rencanakan, kalau begitu besok saya akan cari di buangannya itu ya. Benar, buangannya saya kumpulkan, saya tetapkan kadarnya. Betapa terkejutnya saya, ternyata buangannya itu grafiknya linier. Buangannya itu, grafiknya linier. Lah ini apa? Ternyata terbuang, ikut terbuang. Kita kan nggak tahu ya. Ya, akhirnya saya buat, linier ini. Kalau begitu terbang ini berarti kurang bagus ini ekstraksinya ya. Ya, saya kerjakan 1/2 tahun sudah beres itu, ya disertasi saya. Tapi gagal saya, ya 1,5 tahun itu bolak balik gagal. Kok nggak ada efeknya ya? Kok nggak ada efeknya ya ini ya? Nah, seperti itu ya. Ya, jadi teori-teori baru itu bisa muncul pada saat sesuatu yang tidak kita sengaja ya. Terus kemudian yang keenam, ini sampaikan juga keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitianmu jangan kamu sembunyikan. Ya. Jangan kamu sembunyikan. Malah justru harus disampaikan. Ya. Jadi keterbatasan saya ini, ya, dia ini berlaku kalau seseorang itu eh, apa namanya ekspresi eh, her hertunya negatif misalnya, ya. Jadi ini bisa bertindak sebagai kemoterapi kalau hertunya negatif. Kalau hertunya positif ya nggak bisa. Nah, sebutkan seperti begitu ya. Jadi obatmu itu hanya berfungsi jika hertunya negatif. Tapi kalau hertunya positif, obatmu tidak efektif ya. Harus disampaikan, Prof. Ya harus ya. Jangan disembunyikan ya. Jangan kamu sembunyikan. Saya sembunyikan aja biar ini berlaku untuk semua macam kanker. Ya enggak lah ya. Nah, itu ya. Pengembangan penelitian di masa yang akan datang ya. Nah, serta implikasinya pada ilmu pengetahuan sehingga memberikan saran bagi peneliti lain maupun pengguna lain ya. Jadi pengembangan penelitianmu ini bisa dikembangkan menjadi apa sih penelitianmu ini ya? Kalau sekarang semua kamu kerjakan sekarang semua ya tidak cukup waktunya ya. Kamu hanya diberi waktu 1 semester untuk melakukan penelitian ya. Maka apa namanya kamu sampaikan itu ya. Jadi bisa dilanjutkan dengan penelitian pada ini ya. Seperti ini sehingga semakin menguatkan penelitianmu ya. Ini pembahasan.
Setiap rumusan masalah minimal ada pembahasannya. Nah ini. Ya. Setiap rumusan masalah minimal ada pembahasannya. Baik ada hipotesis maupun tidak ada hipotesisnya, Prof. Ya, baik yang punya hipotesis maupun yang tidak punya hipotesis harus ada pembahasannya. Ya. Setelah itu kamu bahas semua, rumusan masalahnya itu kamu bahas semua, ya. Beri hubungan atau keterkaitan antara satu pembahasan dengan pembahasan lain, ya, untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih general, ya. Kaitkan ya, apa hubungannya ya, ya. Satu pembahasan dengan pembahasan lain itu, ya. Kaitkan rumusan masalah satu dengan rumusan masalah yang lain, ya. Nah, jadikan ada kesimpulan yang lebih general, ya. Kalau si A pandai, si B pandai, si C pandai, maka berikan suatu pembahasan bahwa si ABC ini kelompoknya apa ini memang pandai, ya. Berikan alasannya. Oh lah jelas saja dia pandai karena untuk masuknya itu tidak gampang, ya. Untuk masuknya itu tidak gampang. Maka jelas saja si A mahasiswa Fakultas Farmasi pandai, si B mahasiswa Fakultas Farmasi pandai, ya. Si C mahasiswa Fakultas Farmasi pandai. Maka saya simpulkan mahasiswa Fakultas Farmasi itu pandai. Mengapa kok bisa pandai? Karena untuk masuknya itu keketatannya sangat tinggi, misalnya. Ya, ada pembahasannya. Ya pantas saja wong keketatannya kayak gitu ya. Maka kalau tidak pandai ya sudah tereliminasi sebelum masuk ya. Nah, misalnya. Nah, gitu ya. Ada prospek jika ada prospek pengembangan lebih lanjut atau temuan berikan pembahasannya. Jadi kalau ada prospek pengembangan, kamu perlu membahasnya. Prospek pengembangan ini besok untuk apa, tak? Oh, ini bisa dikembangkan untuk obat TB, Prof. Ya, prospek pengembangan. Prof, ini bisa loh. Nanti ini bakal bisa menjadi obat kanker baru loh, Prof. Misalnya seperti itu. Ya, itu ya. Kamu ulas ya. Ini besok bisa loh, Prof. Dibandingkan dengan tamoxifen ya. Ini lebih bagus loh, Prof. Ini lebih bagus, IC50-nya lebih kecil ya. Di samping itu juga toksisitasnya juga kecil, Prof. Maka ini punya prospek untuk dijadikan obat anti kanker, Prof. Silahkan dibahas. Kesimpulannya nanti bahwa senyawamu ini berpotensi. Ya. Kesimpulannya nanti senyawamu ini berpotensi untuk dikembangkan menjadi obat anti kanker yang aman. Ya. Gitu ya. Bisa Prof seperti itu. Nggak ada Prof di rumusan masalahnya. Nggak apa-apa. Kamu tambahkan. Ya. Kamu tambahkan. Oke. Prospek pengembangan lebih lanjut atau temuan baru bila penting bisa dituangkan dalam kesimpulan. Nah, ini tadi. Jadi kalau itu memang jelas, kamu bahas keterkaitannya, kemudian kamu simpulkan ya. Jadi kesimpulannya nanti itu tidak hanya dari jawaban dari rumusan masalah, tetapi ada juga kesimpulan dari pengembangan prospek pengembangan dan temuan baru. Jadi harus sama, Prof. Antara rumusan masalah dan kesimpulan. Memang minimalnya harus sama, minimalnya. Ya. Rumusan masalahnya 5, kesimpulannya minimal 5. Boleh enggak, Prof? Rumusan masalah 5, kesimpulannya 3. Tidak boleh. Ya. Rumusan masalahnya 5, kesimpulannya minimal 5. Apakah boleh 6, Prof? Boleh kalau ada prospek pengembangan atau temuan baru. Apa boleh 7, Prof? Boleh. Ya. Nah, ini ya.
Kalau ini tidak boleh, kalau lebih kecil. Oke, ada pertanyaan ya. Sampai dengan kesimpulan ini pembahasan dan belum sih kesimpulan ya. Sampai dengan pembahasan. Ada pertanyaan? Jelas ini? Sania mau bertanya? Anissa? Ayo, yang agar jelas ya. Yang belum jelas bisa ditanyakan. Fitri? Prof, izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Untuk kesimpulan tadi, misalkan dibuat satu paragraf yang menjawab semua rumusan masalah itu apa boleh? Apa harus 1, 2 poin seperti itu, Prof? Harus 1-2. Harus 1-2. Untuk menjawab tiap-tiap rumusan masalah tadi gitu ya, Prof? Iya, benar. Dan urutkan sesuai dengan urutan rumusan masalahnya. Nggak boleh dibolak-balik. Rumusan masalah nomor 1, kesimpulan nomor 1. Jawabannya ya. Rumusan masalah nomor 2, kesimpulan nomor 2. Rumusan masalah nomor 3, kesimpulan nomor 3. Nggak ada rumusannya. Saya generalisasikan, Bro. Rumusan nomor 4. Kesimpulan nomor 4. Boleh, silahkan. Gitu ya. Ya, Prof. Jadi lebih baik kesimpulan tidak dibentuk paragraf ya, Prof? Apa? Gimana? Jadi untuk kesimpulan lebih baik tidak dibuat. Iya, jangan kesimpulan dalam paragraf 1-2. Ya. Dan kesimpulan itu lugas. Ya. Misalnya gini. Apakah terjadi peningkatan ekspresi P53 ya pada pemberian teh misalnya. Pemberian ekstrak teh, apakah terjadi peningkatan ekspresi P53 misalnya. Kemudian kesimpulannya ya. Pada pemberian ekstrak teh terjadi peningkatan ekspresi P53 menjadi 10 ppm misalnya. Ya. Benar atau salah kesimpulan saya ini? Rumusan masalahnya, apakah terjadi peningkatan ekspresi P53 setelah pemberian ekstrak teh hijau misalnya? Terus kesimpulanmu, terjadi peningkatan ekspresi P53 pada pemberian ekstrak teh hijau menjadi konsentrasi P53-nya sama dengan 10 ppm misalnya. Apakah benar kesimpulan saya? Salah, karena kesimpulan saya tidak lugas. Ya. Tidak lugasnya bagaimana, Bro? Tidak lugasnya mau ditanya apakah terjadi peningkatan? Jawab terjadi peningkatan titik. Tidak perlu tambahan macam-macam. Konsentrasinya tidak perlu disebutkan. Boleh konsentrasinya kamu bahas di dalam pembahasan, silahkan. Tetapi di dalam kesimpulan tidak perlu, karena tidak kamu tanyakan pada rumusan masalah. Jadi benar-benar rumusan masalah yang kamu jawab. Ya. Ya. Misalnya saya tanya Anissa, kamu mau pergi kemana? Saya mau ke kampus, Prof, dengan teman saya. Hah? Ini lugas apa tidak? Tidak lugas. Karena kamu hanya saya tanya, Anissa, kamu mau kemana? Jawabannya cukup, saya mau pergi ke kampus, titik. Bersama teman saya, naik Gojek, naik taksi, naik Grab, tidak perlu dijelaskan. Apakah boleh, Prof, dijelaskan pada pembahasan? Boleh, silahkan. Pembahasan kamu jelaskan. Saya pergi ke kampus pakai naik Gojek, pesan dulu ke misalnya ya. Silahkan di dalam pembahasan. Tapi nanti kesimpulannya,
Saya mau pergi ke kampus titik. Karena pertanyaannya, mau kemana? Ya, jadi paham ya? Apa jawaban yang lugas itu kamu harus tahu. Jadi apa yang ditanyakan saja, itulah yang dijawab. Kalau tidak ditanyakan, jangan dijawab. Ya. Kalau bahasa orang Jawa, gak takon. Ya. Ya. Bahasa orang Surabaya sih, bukan orang Jawa ya. Orang Surabaya itu kalau saya mau ke kampus bersama dengan teman saya loh. Gak takon dengan siapa. Nah, pertanyaannya hanya mau kemana? Mau ke kampus titik. Sudah, tidak ada embel-embelnya. Karena sering kita itu menjawab itu pakai embel-embel. Mau kemana? Anissa mau kemana? Saya mau ke kampus tapi kok nggak punya ya uang ya ini ya. Loh kok ada tambahannya itu tadi loh ya. Ada tambahannya. Tidak menjadi pertanyaan. Punya uang atau tidak punya uang tidak menjadi pertanyaan. Nah, itulah bedanya antara penelitian apa namanya yang bersifat apa namanya ilmiah ya dengan jawaban-jawaban yang biasa kita berikan ya. Kadang-kadang kita memberikan jawaban itu tidak lugas. Jawabannya harus lugas ya, gitu ya. Ya, silakan ada pertanyaan yang lain, silakan, silakan. Sania, ada pertanyaan? Sunita, yuk. Gimana Sunita? Ada pertanyaan? Belum ya. Kamu sudah buat tugasmu apa belum Sunita? Sudah? Belum ya? Nah, ini nanti kita tetapkan tanggal berapa ya? Ini Prof Zainuddin itu nanti 2 kali. Tanggalnya berarti tanggal Prof Zainuddin itu tanggal 25 dengan tanggal 2. Ya. Setelah itu 2 minggu. Ya. Setelah itu 2 minggu, Oktober, itu ya. Kalau begitu kita tetapkan maunya tanggal berapa ya? Ini kan sekarang ini kan tanggal 22. 1 bulan lagi? 1 bulan lagi? Oke, gitu ya. Jadi nanti kita tetapkan tanggal mengumpulkan tugas tanggal 22 Oktober. Ya. 22 Oktober maksimumnya jam 12 malam ya. 11.59 PM. Nah. Nah, kalau jam 12 itu sudah masuk 23 Oktober ya. Nah, ya. Jadi nanti tugasnya mulai bab 1 sampai dengan bab 4 ya, dikumpulkan pada tanggal 22 Oktober jamnya jam 11.59 ya maksimumnya PM ya 11.59 PM. Oke, jadi jam 12 malam ya. Nah, itu. Oke, lanjut kesimpulan. Kesimpulan ya. Kesimpulan. Kesimpulan ini adalah jawaban terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian, rumusan masalah ya. Ini kita jawab di kesimpulan. Makanya jumlah kesimpulan itu biasanya selalu sama dengan jumlah rumusan masalah ya. Tetapi boleh lebih. Mengapa? Karena ada hal baru yang ditemukan dan prospek temuan. Ya. 2. Ya.
Boleh juga pemaknaan teoretik dari hal baru yang ditemukan, itu boleh juga, ya, itu menjadi kesimpulan, ya. Kemudian saran ini adalah memuat implementasi dan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu. Jadi bisa dimanfaatkan oleh pengguna lain, ya. Ya, tetapi jangan sampai saran ini melemahkan penelitianmu, ya. Ya. Penelitian saya ini kurang sempurna sehingga bisa dilakukan. Ya, jangan, ya. Jangan melemahkan penelitianmu. Mengapa tidak kamu teliti, ya? Nah, seperti itu. Jadi penelitianmu penting, tetapi penelitian lain juga penting untuk dilakukan. Lah itulah yang kamu apa namanya? Berikan pada saran, ya. Sekurang-kurangnya memberi saran untuk penelitian selanjutnya sebagai hasil pemikiran atas keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan. Jadi penelitianmu itu ada keterbatasannya, sampaikan keterbatasannya, ya. Ya. Pada penelitian ini masih belum bisa didapatkan tikus misalnya ini, maka kamu gunakan apa, ya, seperti itu. Boleh itu digunakan sebagai keterbatasan penelitian, dan itu kamu sampaikan keterbatasan penelitian itu jangan disembunyikan, ya, jangan disembunyikan, harus disampaikan keterbatasan penelitiannya, ya, itu, ya, sampai dengan saran. Gimana? Ada pertanyaan? Sudah bisa membuatnya? Ya, mudah-mudahan, ya. Ini kamu semester berapa ini? 2, ya? Semester 2 apa semester 1 ya kamu? 1, Prof. 1 ya? 1 ya. Nah, nanti semester 1 kalau ini sudah selesai, ya, nggak perlu banyak. Jadi nanti tugasnya itu kamu ikuti apa-apa yang sudah saya sebutkan di sini, ya. Kamu ikuti. Saya nggak perlu topiknya apa, ya, materinya apa, saya tidak memperhatikan itu. Tapi saya memperhatikan kaidah-kaidahnya, ya. Apakah kamu sudah membuat rumusan masalah dengan benar? Apakah kamu sudah mengulas apa namanya tinjauan pustaka dengan benar dan seterusnya, ya, seperti itu. Oke, baik. Satu lagi yang ingin saya sampaikan tentang analisis data, ya, ini, ya, analisis data ini agak butuh ini juga, ya. Ya. Terakhir adalah analisis data, ya. Data itu digolongkan menjadi 2. Satu data kualitatif, satu data kuantitatif. Data kualitatif itu sifatnya klasifikasi, kategori, ya. Kalau data kuantitatif itu ada numerik, ada bilangannya. Ini juga ada bilangannya, Prof. Ya, ini bilangan yang berfungsi bilangan. Ya. Wah, Prof Joko ini apa? Buleti, ya, buleti, ya. Lu apa ada, Prof, yang bilangan yang tidak berfungsi bilangan ada. Ya. Ya. Bilangan yang tidak berfungsi bilangan itu ada, ya. Namanya nominal. Ada bilangannya tetapi tidak berfungsi bilangan, ya. Contoh misalnya 1 itu adalah pria, nomor 2 wanita, ya. Pada data-datamu kalau pria kamu beri angka 1, wanita kamu beri angka 2, ya. 1 dan 2 ini tidak punya fungsi bilangan. Ya bilangan tetapi tidak punya fungsi bilangan. Ya. Jadi dia adalah nominal. Boleh dibolak-balik, Prof. Boleh, silahkan. Prof, saya nggak suka, Prof. Pria kok di 1, wanita kok 2. 1 itu saya beri wanita, Prof. 2 pria, silahkan. Ya. Dibolak-balik boleh. Nah, contoh lain, pekerjaan. Nah, 1 pegawai negeri,
2 pegawai swasta, ya. 3 usaha sendiri, ya, misalnya ya, pekerjaan. 4 TNI Polri misalnya. Apakah boleh dibolak-balik, Bro? Silahkan dibolak-balik, ya. 1, 2, 3-nya silahkan dibolak-balik. Karena 1, 2, 3 itu tidak punya fungsi bilangan, dia hanya punya fungsi nama. Ya. Ya. Jadi dia itu hanya punya fungsi nama, tidak punya fungsi bilangan. Namanya nominal. Klasifikasi tanpa peringkat, tidak punya peringkat. Nah, apakah pria lebih baik daripada wanita? Tidak ada peringkatnya. Apakah pegawai negeri lebih tinggi statusnya daripada pegawai swasta misalnya? Tidak ada peringkatnya, ya. Maka dia dinamakan nominal, ya. Data nominal, ya. Data yang tidak punya angka, ya, bilangan, tetapi tidak punya fungsi angka. Yang kedua, klasifikasi dengan peringkat. Ini memang tidak ada tidak berfungsi angka, tetapi dia sudah ada peringkat-peringkatnya. Ya. 1 lebih kecil daripada 2, 2 lebih kecil daripada 3, 3 lebih kecil daripada 4. Itu. Nah, karena sudah ada peringkatnya, maka tidak boleh dibolak-balik. Kalau yang 1 tadi boleh dibolak-balik, silahkan. Kalau yang nomor ini yang ada peringkatnya ini tidak boleh dibolak-balik. Contohnya, SD kita beri angka 1. Tamatan apa? SD. Oh, kamu angka 1, ya. Tamatan apa, Mbak? SMP. Oh, saya beri angka 2. SMA saya beri angka 3. Nah, walaupun tingkatannya itu tidak sama jenjang intervalnya itu tidak sama. SD kan 6 tahun. Ya. 6 tahun kan 6 tahun diberi angka 1. Nah, kalau 3 tahun mestinya enggak 1 itu, setengah itu mestinya, ya. Oh, kalau begitu SMP 1,5, Prof. Enggak, ya. SMP ya 2. SMA ya 3, perguruan tinggi 4. Perguruan tinggi 4 tahun, ya. Nah, kalau 4 tahun itu jadinya berapa, ya? Nah, 2/3 misalnya. Ya, nggak bisa begitu, bukan begitu, ya. Jadi selama itu ada peringkatnya, itu adalah diklasifikasikan bilangan ordinal, ada tingkatnya. Kamu ada juara 1, juara 2, juara 3, apa bisa dianukan dibolak-balik? Tidak bisa. Ya juara 1 ya juara 1, ya. Nah, maka itu adalah ordinal, ada peringkatnya. Nah, kalau yang kuantitatif itu ada 2, juga ada bilangan diskrit, ada bilangan kontinu. Diskrit artinya putus-putus. Ya. Diskrit itu artinya putus-putus. Kontinu bersambung. Berapa tinggi badanmu? 175. Loh, lebih detail lagi. 175,2, Bro. Oke, lebih detail lagi. 175,21, Bro. Lebih detail lagi. 1,75,214 misalnya. Bisa, jadi itu kontinu. Itu data kontinu. Data yang tidak ada putusnya. Kalau diskrit ada putusnya. Berapa jumlah mahasiswa S2? Berikutnya adalah 2. Apakah ada 1,5? Enggak ada. 1,1 apa ada? Enggak ada. Ya. Jadi setelah 1 enggak aja, ya. Nah, ya. Walaupun kecil ya dihitung 1, ya. Nah, itu adalah data diskrit. Data diskrit itu tidak ada data yang hilang, tidak ada
tidak ada datanya. Jadi setelah 1, 0 baru 2, 2, 0 baru 3. Nggak ada 2,5, 2,1, 2,2, 2,5, nggak ada. Ya, ya, itu adalah data diskrit. Ya, nah, data diskrit ini bisa berupa data interval. Ya, interval itu ada jaraknya. Kamu tingginya berapa? 175,2, bro. Loh, itu kan kamu terhadap, ada jaraknya terhadap kakimu ya, terhadap tanah yang kamu injak. Ya, ya, ya. Nah, kalau kamu misalnya berdiri di atas genteng, bagaimana? Berapa tinggimu? Nah, maksudnya tinggi apa, bro? Tinggi badan apa ketinggian saya? Ya. Kalau tinggi badan 175, tinggi saya adalah tinggi badan saya ditambah tinggi genteng ke apa namanya? Ke tanah. Tanah itu pun belum tentu ya. Ya, yang kamu tanah itu misalnya lantai. Ya. Apakah lantai rumahmu itu sama sejajar dengan lantai apa tanah yang ada di luar? Tidak sama, problem itu. Kamu terhadap mana? Ya, ketinggiannya itu. Ya, ini adalah interval atau rasio. Ya, data nominal atau data ordinal, data nominal dan ordinal harus kamu olah dengan statistika yang non parametrik. Sedangkan interval rasio boleh menggunakan statistika parametrik. Kok boleh, bro? Kok nggak harus, bro? Ya boleh, karena data interval dan rasio itu kadang-kadang juga menggunakan statistika yang non parametrik. Kenapa, bro, kok bisa menggunakan begitu? Ya, jadi syarat untuk statistika parametrik itu tidak hanya interval dan rasio saja, tetapi ada persyaratan lain. Ya, kok bisa begitu, bro? Kok ada persyaratan lain? Iya, karena statistika parametrik itu statistika yang menggunakan asumsi-asumsi. Pada saat asumsinya dipenuhi, maka dia bisa digunakan. Kalau asumsinya tidak dipenuhi, bro, ya tidak bisa digunakan. Ya, ya. Jadi statistika parametrik adalah statistika yang dibuat berdasarkan asumsi-asumsi. Sedangkan statistika non parametrik itu statistika yang digunakan tanpa asumsi. Ya, tanpa asumsi. Kalau begitu sembarang bisa parametrik, benar. Ya, pada saat asumsi-asumsi itu tidak bisa dipenuhi, maka kamu bisa menggunakan statistika yang non parametrik. Asumsinya apa saja, bro? Asumsinya 1, ya, harus random. Statistika saya ini nggak bisa random, bro. Ya kalau begitu tidak bisa menggunakan sistem statistika parametrik, ya. Harus menggunakan yang non parametrik, ya. Persyaratannya 1 harus random. 2 harus mengikuti kurva normal. Ya, kurva normal di dalam grupnya itu sendiri itu dia mengikuti kurva normal. Ya, grup 1 mengikuti kurva normal, grup 2 mengikuti kurva normal, grup 3 mengikuti kurva normal. Prof, ada satu grup sebetulnya semua mengikuti kurva normal, Prof. Hanya satu grup yang tidak mengikuti kurva normal. Bagaimana, Prof? Ya, tetap tidak boleh. Jadi yang mengikuti kurva normal itu semua grup mengikuti kurva normal. Semua. Ya. Nah, ya, nggak boleh ada satu grup pun yang tidak. Ini semua ada 10 grup, Prof. Yang 9 grup memenuhi kurva normal. Yang satu grup tidak memenuhi. Kalau begitu kamu tidak boleh menggunakan statistika parametrik.
metrik harus menggunakan statistika non parametrik. Ya, jelas ya. Nah, kemudian yang ketiga, persyaratan yang ketiga tadi random, normal. Kemudian yang ketiga homogen. Ya, homogenitas menggunakan apa ya? Uji homogenitas menggunakan apa? Ada Kolmogorov-Smirnov ya. Ada Kolmogorov-Smirnov, ada Sapirowicz ya. Ya. Nah, uji homogenitas. Ya. Nah, yang keempat syaratnya adalah interval dan rasio ya ini. Ya, syaratnya. Jadi ada 4 syarat untuk kamu bisa menggunakan statistika parametrik. Kalau keempat-empatnya ini dipenuhi, berarti kamu diperbolehkan menggunakan statistika parametrik. Prof, hanya ada satu aja nggak memenuhi syarat, bagaimana Prof? Tidak boleh menggunakan statistika parametrik. Jadi walaupun satu, kamu tidak diperbolehkan menggunakan statistika parametrik. Jadi semua persyaratannya harus dipenuhi. Semua persyaratan dari statistika parametrik harus dipenuhi. Begitu tidak dipenuhi satu, maka kamu tidak boleh menggunakan statistika parametrik. Namun ada kalanya, walaupun semua sudah dipenuhi, 4-empatnya dipenuhi, ya, tetapi orang masih menggunakan yang non parametrik. Coba kamu lihat, terutama penelitian-penelitian klinis ya. Penelitian-penelitian klinis itu walaupun 4-empatnya dipenuhi, ada random, ada semua penuhi semua, tapi dia masih menggunakan statistika non parametrik. Kenapa, Prof? Kok begitu? Ya, karena adanya variabel yang disebut sebagai confounding variabel. Oh, variabel pengganggu. Apa variabel pengganggu itu? Variabel pengganggu adalah variabel yang bisa mengganggu validitas dari suatu data. Contohnya apa, Prof? Nah, contohnya adalah misalnya kamu menggunakan orang, ya. Satu, penyakit orang itu tidak kamu perhatikan. Nah, ini bisa menjadi confounding variabel. Yang satu diabetes, Prof. Ya. Satu orang diabetes, 2 orang tekanan darah tinggi, ya. Yang ketiga adalah dia menderita gangguan sistem imun misalnya. Ya. Dia memenuhi semua, statistika parametriknya memenuhi semua, ya. Tetapi dia ada kelainan-kelainan yang menyebabkan terjadinya confounding variabel. Atau confounding variabel itu bisa juga gaya hidupnya. Yang satu suka makan buah-buahan, sayur-sayuran, yang satu tidak, yang satu suka makan daging-dagingan, ya. Yang satu tidak makan garam, yang satu ya. Jadi inilah yang menyebabkan terjadinya confounding variabel. Confounding variabel ini menyebabkan kesalahan pada uji statistika parametrik. Oleh karena itu, maka orang meninggalkan statistika parametrik berganti kepada statistika yang non parametrik. Ya. Kenapa, Prof? Apakah lebih baik statistika non parametrik? Bukannya lebih baik daripada statistika parametrik, tetapi statistika non parametrik tidak membutuhkan asumsi-asumsi. Ya. Jadi lebih general, lebih berlaku bagi semua kalangan, ya, seperti itu. Jadi apabila kamu terbentur pada suatu variabilitas yang tidak bisa kamu kendalikan, ya, maka gunakan statistika non parametrik walaupun persyaratannya sudah dipenuhi, Prof. Asumsi-asumsinya semua sudah dipenuhi. Apakah kita nggak boleh menggunakan statistika parametrik? Silahkan, boleh. Tetapi kalian boleh juga menggunakan statistika non parametrik.
karena adanya confounding variabel pengganggu. Ya, variabel pengganggu ini tidak terjadi kalau misalnya kamu penelitianmu in vitro. Penelitian saya pakai kultur, Prof. Nggak ada variabel pengganggunya, ya. Silahkan menggunakan parametrik, ya. Ya, nggak ada pengganggunya, kan in vitro. Prof, saya menggunakan tikus, Prof. Ya, pengganggunya lebih kecil daripada ini, ya. Kalau kamu menggunakan manusia, ya. Saya mau menggunakan manusia, Prof. Ini saya beri perlakuan. Lah, kalau kamu beri perlakuan itu, manusia itu, ya, ada yang makannya pecel, ada yang makannya rawon, ya, ada yang makannya soto, ya. Perbedaan makanan ini apakah tidak memberikan perbedaan respon? Bisa jadi memberikan respon, ya. Yang satu minumnya Yang satu minumnya air putih, satu minumnya teh, yang satu minumnya teh hijau, yang satu minumnya kunir asem misalnya. Ya pasti beda responnya, ya pasti beda. Nah, seperti itu ya. Maka kalau kamu menggunakan subjek itu manusia, saya sarankan kamu untuk menggunakan statistika non parametrik, kecuali kalau kamu menggunakan subjek-subjek yang gampang diatur, gampang dikendalikan, ya kamu menggunakan statistika parametrik, ya. Ya, jelas ini ya. Ada pertanyaan mengenai ini? Waktunya sudah ini ya. Ada pertanyaan dengan masalah ini? Data ini? Ya. Kemarin ada pertanyaan, Prof, itu bagaimana mengukur banyaknya sampel size, ya? Kalau kamu penelitianmu eksperimental, jangan ngomong sampel size, ya. Jangan ngomong sampel size. Di dalam penelitian eksperimental tidak ada sampel size. Yang ada adalah jumlah replikasi. Pakai rumus apa, Prof? Bisa pakai rumus ini. T-1 kalikan dengan R-1 lebih besar dari 15. T itu adalah banyaknya perlakuan, ya. R itu adalah banyaknya replikasi, ya. Nah, pakai rumus yang sederhana ini aja, ya. Bisa pakai rumus sederhana, tapi bisa juga pakai rumus yang satunya. Nah, pakai rumus ini, ya. N banyaknya replikasi, ya, sama dengan Z alfa per 2, ya. Dikalikan dengan S per E semuanya kuadrat, ya. Jadi semua dikuadratkan, ya. Semua dikuadratkan. Nah, ini ya. Jadi bisa pakai rumus ini, bisa pakai rumus yang ini, ya. T-1, ya, jumlah replikasinya. Jumlah replikasi, rumusan jumlah replikasi, ya, itu kalau yang rumus pertama ini diperkirakan dari standar errornya. Standar error itu adalah standar deviasi pada populasi, ya, pada populasi. Dari mana, Prof, ini? Dari penelitian-penelitian yang terdahulu, ya. Dari penelitian yang terdahulu, ya. Ada enggak standar errornya, ya? Nah, bedanya dengan standar deviasi apa, Prof? Kalau standar deviasi itu ada pada sampel, kalau standar error itu ada pada populasi, ya. Beda ya. Yang satu pada sampel, yang satu pada populasi, ya. Nah, seperti itu, ya. Baik, sebelum saya akhiri, apa ada pertanyaan? Ya. Jadi saya kira itu ini sudah di untuk ujian, ya. Ya, jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan semua bisa kalian gunakan untuk menulis,
ya tugasnya. Tugas akan dikumpulkan 22 Oktober paling lambat jam 12 malam ya. Gitu. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada saya cukupkan sekian. Terima kasih. Nanti akan saya share ininya apa namanya? PowerPoint-nya ya. Ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Nanti saya share ya, anunya ya, PowerPoint-nya ya. Oke, Prof. Oke. Kami dulu. Terima kasih, Prof.